Simong guys. Cimo cantik.
Bây giờ xem là mình duduk xem. Tetap semangat guys, berbuat baik seperti bocah ini guys, selalu semangat setiap pagi. Banyak ya, apa yang ada di Selamat pagi, Namo Buddhaya. Berbahagia sekali di hari Uposatha ini kita bisa melakukan kebajikan kepada para Bante dan Samana. Mari kita mengkondisikan batin, menjaga pikiran agar bisa mendapat berkah dari kebajikan yang kita lakukan hari ini. Mari kita menghadap Buddha Rupan dan Namaskara sebanyak 3 kali. Dimina sakare nata
Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Bagi yang dapat sila membaca di kertas yang dituduh puja di hari uposatha, yang sila membaca di aradana uposatha sila. Madhyang bante isaramena saha atana samanagatan uposatang yacama sikapadang samadhyani imang atanga samanagatang buddha panyakang uposatang imanca rating imanca diwasang samadewa adirakitung samadhyami. Saya bertekad untuk melaksanakan uposatha sila yang mana Sang Buddha telah menetapkannya terdiri dari 8 sila sebagaimana yang telah ditekadkan ini untuk dapat menjaganya dengan baik, tidak akan mengingkari maupun melanggarnya. Sila untuk 1 hari dan 1 malam terhitung mulai dari hari ini, serta semoga pahala dari kebajikan ini akan menjadi karakter faktor pendukung sebagai jalan menuju nibbana untuk waktu dekat ini. Mani atasika padani uposatha wasena manasika ridwa sadukang apamadena rakitabani. Nama Bante Silena sugating yanti silena boga sampada silena niputing yanti tasma silang visodaye. Nama Bante Sadu 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 Sama Sambuddhasa imani mayang Bante Katani sapariwarani silawantasa ono jayama semuanya dan para sanak keluarga kami yang lainnya seperti ayah dan ibu, kakek dan nenek, sanak saudara beserta para kerabat hingga makhluk-makhluk yang bermusuhan dengan kami. Jika beliau-beliau jatuh dalam penderitaan, semoga terbebas dari penderitaannya. Apabila beliau-beliau telah berbahagia, juga semoga semakin bertambah kebahagiaannya untuk selama-lamanya.
Nah, duduk biasanya duduk santai, biar nggak sakit kaki. Hari ini Uposatha, bulan terang. Nanti siang para bandenya juga mengadakan Uposatha, pengulangan sila Patimokkha, ke Dhammaram. Pukul 12.30 berangkat. Di sana pukul 13 mulai. Jadi para biku setiap bulan terang, bulan gelap, setengah bulan sekali ada pertemuan untuk mengulangi, membahas atau membacakan hukum-hukumnya, peraturan-peraturannya, biar sering-sering, mungkin sering-sering ingat. Jadi dengan demikian tidak lupa, tambah lagi dengan pertemuan dengan para bhikkhu sangha, saling bertemu, jaga kerukunan. Kalau tidak mau bertemu, jadi sulit untuk membuat kerukunan itu. Zaman dulu dikisahkan, ada cerita ketika zaman Raja Asoka. Di sana bisa dibilang Buddha Sasana sudah mulai menurun, sudah mulai merosot. Kini sudah mulai merosot, banyak para biku juga macam-macam modelnya. Ada yang dia pemuja matahari, jadikan biku. Akhirnya kerjaannya ya dia liatin matahari dari terbit sampai tenggelam, dia liatin saja, puja matahari. Karena nggak tahu, main masukin aja jadi biku. Akhirnya kacau balau. Sampai gini para biku yang memang siswa Sang Buddha, siswa Sakya, yang berpegang pada ajaran Sang Buddha dengan benar, beliau tidak ingin kumpul sama-sama pada saat Uposatha, karena merasa beda silanya. Jadi tidak bisalah mengadakan Uposatha bersama. Akhirnya menolak. Kini sampai raja juga tahu, wah, kok seperti ini. Para bhikkhu di dalam agama Buddha tidak mau bareng-bareng mengadakan Uposatha. Akhirnya minta salah satu panglimanya, coba kamu selidiki, turun ke sana, tanyakan kepada para bhikkhu, mengapa tidak mau mengadakan Uposatha bersama, tidak mau kumpul bareng-bareng itu di hari Uposatha, pengulangan Patimokkha. Akhirnya dia pun dapat titah, dapat perintah turun. Kini dapat perintah, tapi kelebihan. Jadi panglima ini langsung datangi para bhikkhu itu hari Uposatha, seperti hari ini lah, misalnya hari Uposatha, tanya, mau ikut Uposatha bareng-bareng tidak? Kumpul? Tidak. Tidak. Langsung ambil pedang, tebas kepala. Tanya lagi, mau turun Uposatha sama-sama tidak? Tidak. Tebas lagi kepala. Sampai banyak itu kepala para bhikkhu ditebas. Sampai akhir ada adik dari Raja Asoka ini, jadi bhikkhu juga, adiknya kebetulan. Jadi sempatlah di sini tahu, ini adik raja, kalau main penggal bahaya juga. Jadi direm, ada remnya sedikit. Cuma tidak bisa mengatasi. Kenapa para bhikkhu tidak mau kumpul bareng-bareng sama-sama Uposatha? Akhirnya begitu hal ini, itu pun datang lagi kembali kepada raja, ditanyakan. Begitu dilaporkan, saya sudah laksanakan tugasnya,
Siapa yang tidak mau uposatha bersama, nah, sudah saya tebas-tebas kepalanya. Oh, raja nih dengar seperti itu. Oh, ngeri sekali, kelebihan. Siapa nanti yang tanggung ini karma ini? Ya. Padahal disuruh hanya tanyakan, coba cari tahu. Kenapa ambil sikap tindakan sampai seperti itu? Oh. Akhirnya cari cara lah bagaimana. Mungkin Raja Asoka ada mencari salah satu Thera, mungkin Thera mulia. Nah, jadi diberikan jalannya. Bagaimana caranya supaya para biku mulai samaki lagi, mulai kompak lagi, mulai mau mengadakan uposatha bersama. Jadi di situ sang Thera mungkin menyarankan, undang semua biku, kumpulkan semuanya. Nanti kemudian dibuat semacam bilik. Nah, bilik seperti pemilu itu, ada biliknya. Jadi di dalam sana nanti akan ada yang tanya. Nah, akan ada yang kasih semacam interogasi. Nah, disiapkan juga ada kain putih. Jadi kalau siapa tidak lolos, langsung dilepas jubahnya, ganti pakai kain putih saja. Nah, jadi dikumpulkan semua, akhirnya masuk satu persatu. Oh, mana yang tidak lolos langsung dapat kain putih, Seperti misalnya ditanya gitu kan. Oh, Arya Satya apa misalnya, ya duka, samudaya, niroda, magga. Nah, siapa salah mungkin ini berarti bukan biku nih, salah. Oh, mungkin biku berlindung kepada apa, Buddha, Dhamma, Sangha. Nah, kalau misalnya lain lagi berlindung pada puja matahari, puja api, nah ini beda lagi, ganti langsung. Nah, di situ mengatasinya sampai seperti itu. Akhirnya sudah terpilih lah sudah. Mana yang benar-benar biku asli, nah, pakai jubah bendera sang guru, mana yang memang dia salah masuk, keyakinannya kemana, tapi pakai jubah agama Buddha, jubah biku siswa Sakya. Nih, zaman itu ada sampai seperti ini. Jadi memang penting uposatha pertemuan ini di dalam untuk menjaga kelangsungan, keutuhan dari Buddha Sasana. Ini Dhamma lebih dalamnya lagi. Kasih Bante Agus lagi, biar lebih dalam lagi. Hari ini tanggal 2 April tahun 2570 tahun Buddhis era, hari Kamis, ya, hari uposatha kedua di musim panas. Ya, ini hari uposatha bulan terang ya, malam ini bulan terang. Jadi semua biku, khususnya yang biku ikut ajaran dari guru-guru di Thailand, selalu cukur semua hari sebelumnya. Jadi lihat apa itu uposatha, itu dijelaskan oleh Sang Buddha. Hari uposatha itu apa yang harus dilatih oleh umat awam, itu adalah menjaga uposatha sila. Ya, walaupun setiap hari kita juga harus lihat ya pikiran, ucapan, perbuatan kita, tapi khusus di hari uposatha biasanya disarankan untuk menjalankan 8 sila untuk para umat. Ya, manfaatnya nih menjalankan uposatha sila ini sangat besar ya, yaitu ditulis juga di dalam itu. Pernah ada seorang dewa ditanya, apa dia bisa terlahir di alam dewa? Oh, dulu saya ikutin uposatha sila. Setiap kali hari uposatha saya ikutin 8 sila. Saya selalu jaga 5 sila saya setiap hari. Nah, karena itu saya lahir di alam dewa ini. Itulah salah satu manfaat untuk menjaga sila. Sila tadi yang sudah dijelaskan ya, sudah dibabarkan, yang sudah diberikan oleh Bante Bun. Jadi ya ada 5 dan 8 sila ya. Yang pertama, melatih diri untuk menghindari pembunuhan atau memutus kehidupan makhluk lain.
Yang kedua, melatih diri untuk tidak mengambil apa yang tidak diberikan. Ketiga, melatih diri untuk menghindari asusila atau yang 8 sila, melakukan sesuatu yang tidak suci. Yang keempat, melatih diri untuk menghindari ngomong apa yang tidak benar. Terus kelima, melatih diri untuk menghindari minum-minuman yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran, atau makan makanan yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Lalu yang keenam, ini khusus yang uposatha sila yang mengambil 8 sila hari ini, melatih diri untuk makan di waktu yang tidak tepat, wikala bhojana. Wikala itu kala yang tidak tepat, waktu yang tidak tepat, bhojana itu makan. Terus yang ketujuh, naca kita wadita wisukadasana mala gandha bilebana dharana mandana vibhusana thana. Itu adalah menghindari menonton atau mendengar hiburan, nonton tarian, mendengar musik, lalu menghindari memakai wangi-wangian di hari ini, terus merias diri. Lalu yang ke-8, uca sayana maha sayana, melatih diri untuk menghindari duduk atau tidur di tempat yang mewah, yang megah. Ya. Kenapa 3 sila terakhir ini penting? Tambah 1 yang menghindari perbuatan tidak suci. Kenapa penting ya? Nah, ini semua bisa mengarahkan batin kita untuk mencapai ketenangan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, setelah mendapat ketenangan, kita bisa melihat arti dhamma yang diajarkan Sang Buddha itu secara sesungguhnya seperti apa. Kalau misalnya tidak tenang, seperti kita naik kapal di tengah laut ya, berombak, kita akan goyang terus kanan kiri, naik turun. Kalau goyang-goyang terus, bagaimana kita bisa menstabilkan pikiran kita ya, seperti di atas laut itu, dengan cara turunin jangkar. Turunin jangkar ya, supaya kapalnya tenang. Jangkar itu diibaratkan apa? Jangkar itu sati, perhatian kita. Perhatian kita, apa yang kita lihat, kita tahu. Apa yang kita dengarkan, kita tahu, kita masih ingat. Apa yang kita bicarakan, kita tahu, dan kita masih ingat. Apa yang kita lakukan sekarang, kita tahu dan kita ingat apa yang kita lakukan itu. Kenapa mengingat itu penting? Kalau misalnya kita tidak tahu, pikiran kita ini jalan ke sana ke sini, masa lalu ke masa depan, lihat jalan keluar, lihat badan orang lain, lihat pikiran orang lain, lihat itu orang lain, yaitu pasti tidak akan tenang juga. Nah, makanya kita jaga pikiran kita di saat ini, sekarang. Kita lihat apa tahu, dengar apa tahu, ngomong apa tahu, melakukan apa tahu. Itulah yang paling penting. Ya, kalau misalnya ditanya kapan itu waktu yang paling penting ya, waktu yang paling penting itu sekarang. Masa lalu itu nggak bisa diubah, masa depan juga kita nggak bisa raih, kita nggak bisa pegang, masih belum bisa. Jadi sekarang apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Ngelihat apa, sesuatu yang mungkin
kurang baik, bisa kasih tahu orangnya. Kalau misalnya orang itu misalnya mungkin tidak mau dengar, ya tidak apa-apa juga, bisa melepas juga. Bukan berarti kalau dia nggak dengerin saya, lalu saya juga jadi nggak suka sama dia, nggak juga, biasa aja. Itu kadang-kadang untuk kebaikan orangnya sendiri, bukan untuk kita. Kalau kita juga melakukan itu, bisa diikuti dengan metta, cinta kasih, kasih tahu baik-baik, dengan karuna, dengan belas kasih, dengan mudita. Nah, kalau misalnya dia bisa menjadi lebih baik walaupun tidak ikutin apa yang kita omongin, yang ketika kita kasih tahu juga, itu juga menjadi kebaikan juga. Nah, kita kasih tahu juga dengan UPK, dengan keseimbangan batin kita. Di dalam batin kita pas kasih tahu, nggak senang juga, nggak kesal juga, biasa aja. Kasih tahu dengan 4 ini pasti lebih bermanfaat bagi semua orang. Nah, balik lagi ke kapal tadi. Setelah kita turunin jangkar, kita punya perhatian penuh. Sekarang ini kapal kita lebih tenang. Kapal kita nggak begitu ngikutin ombak lagi, karena sudah ada yang jangkarnya yang membuat lebih stabil. Kalau misalnya kapal itu ikut naik turun sama ombaknya, dia nggak akan bisa lihat kalau ombak itu sebenarnya muncul lenyap. Ombak itu sebenarnya cuma naik dan cuma turun aja, nggak lebih dari itu. Tapi dia akan sibuk ngomel tiap hari, waduh pusing saya di kapal naik turun ini. Mabok saya, aduh pusing, saya nggak pernah bisa tenang loh kayak gitu, nggak bisa lihat. Nah, sesungguhnya ombak itu juga naik turun. Nah, kalau ombak itu kita ikutin terus naik turun, gimana kita bisa lihat ombaknya? Nggak kelihatan. Yang kelihatan semua dunia ini kacau balau, kita kalau ikutin ombaknya. Garis itu garis khatulistiwanya, naik turun ikutin ombak itu. Langit juga naik turun, awan naik turun, jungkir balik, atas bawah, kadang bisa kebalik juga kapalnya. Nah, seperti itu. Kalau kita ikutin ombak, kita nggak akan bisa ngelihat dunia ini sebagaimana adanya. Sama seperti ombak itu muncul lenyap, ya dunia ini juga seperti itu, muncul dan lenyap saja. Perasaan kita muncul lenyap, orang-orang yang kita cintai muncul dan bisa lenyap, orang-orang yang tidak kita sukai juga muncul dan lenyap. Ya, persepsi kita, saya bisa pikir ini baik, ini buruk, itu juga muncul dan lenyap saja. Keinginan kita juga sama, muncul lenyap. Nah, kesadaran juga sama, muncul dan lenyap juga. Apa yang kita lihat, kita dengar, kita cium, kita rasa, kita sentuh, itu semua muncul lenyap juga. Tapi muncul lenyapnya dengan sangat cepat. Ya, saya lihat itu sama seperti ombak itu, muncul lenyap aja. Jadi harus turunin jangkar dulu baru bisa stabil, baru saya lihat, oh ya itu ombaknya. Di situ muncul lenyap juga. Dengan gitu bisa lebih mantap, kita bisa lebih nggak mabok jalanin kehidupan ini, nggak pusing, nggak stres, nggak sedih, nggak marah, nggak kecewa. Kita selalu tenang, selalu bahagia. Itu lebih bahagia kalau kita bisa punya jangkar itu dulu, kita tenangin dulu. Nah, kalau misalnya sudah tenang, itu mau ngapain ya, walaupun nggak ngapa-ngapain juga, walaupun kita sudah tenang, walaupun nggak ngapa-ngapain, itu juga adalah kebahagiaan yang paling tinggi. Karena Sang Buddha bersabda, nati santi parang sukang, ya tidak ada kebahagiaan yang lebih tinggi daripada ketenangan batin. Kalau kita tenang, maka kita akan bahagia otomatis. Kalau kita masih mencari kebahagiaan di luar, kita nggak akan pernah benar-benar bahagia. Kuncinya ada di ketenangan batin. Di situ ya sudah Sang Buddha sampaikan tuh.
Maka kalau sudah lihat ini semua, sudah tahu, sudah apa, orang yang bijak pasti akan menjaga silanya dengan baik, lebih baik. Ya, orang-orang juga bisa menghindari kesenangan-kesenangan berlebihan di luar. Ya, juga tidak menolak apa yang tidak menyenangkan. Ya, biarkan itu berlalu juga seperti ombak itu. Yang menyenangkan datang nanti hilang, yang tidak menyenangkan datang juga nanti hilang juga, naik turun aja. Mau sampai kapan mabok terus di tengah laut itu? Nggak tahu apa-apa, sawahnya mabok marah-marah di tengah laut, nggak tahu kenapa mau marah mau apa. Ini orang begitu, dunianya emang begitu, nggak bisa kita suruh ombaknya tentang kan. Nggak bisa kita suruh ombaknya, kamu diam dulu, ombaknya jangan muncul. Nggak bisa juga. Nah itu kita harus lihat apa adanya kalau mau tenang itu. Harus lihat itu kalau mau tenang, itu ajaran Sang Buddha. Kalau udah tenang maka bisa bahagia. Nah, kalau sudah bahagia, nggak mau ngapain juga terasa ringan, santai, walaupun nggak ngapa-ngapain juga, walaupun nggak mencari apa-apa, nggak apa-apa, juga lebih bahagia. Karena ya semua makhluk pada dasarnya, mau yang kecil, mau yang besar, mau yang kelihatan, nggak kelihatan, mau yang panjang, pendek, atau mau yang dimanapun juga, itu di laut, di darat, di udara, semuanya nyari kebahagiaan. Tapi mereka mencari kebahagiaan itu kebanyakan di tempat yang salah. Mereka pikir ya kesenangan ini yang sementara inilah kebahagiaan buat saya. Tapi itu sebenarnya adalah penderitaan semua kalau dilihat baik-baik. Ya, kesenangan-kesenangan seperti ini. Suka ketemu yang senang, tidak suka ketemu yang tidak senang. Nah itu, cuma di situ aja. Muncul loba, muncul dosa juga dari situ. Kebalik jadinya. Terus bisa lihat juga seperti kita celupin kaki kita di sungai. Ya, kita pikir yang kita injak ini airnya masih sama. Sungai itu selalu mengalir. Gak mungkin sungai itu diam. Kalau diam berarti bukan sungai. Seperti itu juga di kehidupan kita. Ya, apa yang kita masuk gitu ya, kita alami sekarang ini, kita nggak lihat sebenarnya itu muncul lenyap juga. Air yang kaki kita injak itu sebenarnya sudah di bawah sana, ngikutin aliran sungai itu. Tapi kita masih berpikir ini air yang sama seperti air yang tadi saya injak, air yang saya injak ini nggak berubah, sungai ini nggak berubah. Nah, sama seperti itu juga cepatnya, saking cepatnya muncul lenyap itu, kita nggak siap, batin kita itu nggak siap akan kehilangan kalau kita masih pikir ini punyaku ya, ini milikku ini. Dan seperti itu guys, saking cepatnya muncul lenyap, kita nggak siap, batin kita selalu nggak siap, akan marah, akan kesal, akan tambah keserakahan, tambah kebencian. Itu karena saking cepatnya muncul lenyap ini. Makanya harus pakai kesadaran, perhatian, sati. Sekarang ini apa yang muncul tahu, apa yang lenyap tahu. Ya, dengan begitu kita bisa lihat muncul lenyap, kita juga nggak terlalu stres, nggak terlalu sedih, nggak terlalu kecewa kalau apa yang kita suka itu hilang, apa yang kita sayangi itu pergi. Ya, semoga dengan apa yang saya sampaikan ini bisa membantu semua makhluk. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ya, terima pelimpahan jasa. Yatha variwaha pura paripurenti sagarang ewa mewa ito dinang petanang upakapati
อิจิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโดปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังวุธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังบาลังสัพพพุทธานุภาเวนัสสัพพธัมมานุภาเวนัสสัพพสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธัมมรัตนังสังฆรัตนังตินนังรัตนังนังอนุภาเวนะจตุราสิติสาสัทธัมมาคันธานุภาเวนะปิตกาตายานุภาเวนะจินนาสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโรกาสัพเพเตภยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปาทวะสัพเพเตดุนิมิตตาสัพเพเตอวมังกลาวินาสันตุอายุวัฏโกดานาวาฏโกสิริวาฏโกยัสสวาฏโกบาลวาฏโกวันนาวาฏโกสุขวาฏโกโหตุสัพพดาดุกโรกภยาเวราโสกสันตุจุปาดวะอเนกาอันตรายาปิวินัสสันตุจเตจะสาจยสิทธิธนังลาภังโสทิภะกยังสุขังบาลังสิริอายุจวันโนจะโภกังวุฒิจะยสวะสัตวาสาจะอายุจะจีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพบุตตานุภาเวนัสสดาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสสดาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสดาโสทิภวันตุเตTerima kasih bantuan semuanya.